Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reval Gibertasio. Saya dari Prodi Teknologi Informasi kelas A, NIM saya 212520003. Di sini saya akan menjelaskan tentang program utility dan lisensi software. Yang pertama yaitu freeware, sebuah aplikasi atau software yang bisa digunakan oleh semua orang tanpa perlu membayar. Secara singkatnya, pengertian freeware yaitu aplikasi yang gratis. Tapi meskipun gratis, pada dasarnya pembuatan mempunyai suatu kebijakan tertentu yang biasanya disertakan pada saat kamu mendownload freeware tersebut atau termasuk pada situs tempat kamu mendownload freeware tersebut. Contoh aplikasi freeware: Voice Reader, aplikasi pembaca, pencari, dan pencetak dokumen PDF multiguna. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk mendesain form PDF yang interaktif, memasukkan gambar, menambah jaringan, menambah keterangan pada PDF, mengirim PDF, dan lain sebagainya. Voice Reader dibuat dan dikembangkan oleh Voice Corporation, sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2001 dan berkonsentrasi pada pengembang platform teknologi pendukung PDF. Perusahaan ini memiliki markas besar di Fremont, Amerika Serikat, dan sudah beroperasi di beberapa negara seperti Tiongkok, Belgia, Jepang, dan Taiwan. Aplikasi ini bersifat freeware karena bisa mendapat aplikasi ini secara gratis. Selanjutnya, shareware yang dibagi secara gratis, yang bisa didownload dan digunakan oleh pengguna. Namun software tersebut penggunaannya hanya berlaku dalam periode tertentu atau ada batas waktunya. Apabila pengguna merasa softwarenya menarik dan sesuai apa yang diinginkan, maka upaya tidak ada batasan waktu penggunaan diharuskan membeli. Contoh aplikasi shareware: Microsoft Windows. Microsoft Windows menjadi salah satu aplikasi yang berjenis shareware dengan menggunakan limit pada waktu dalam pemakaian. Biasanya aplikasi ini dapat digunakan dengan gratis, namun sayangnya memiliki batasan waktu selama 60 hari. Jika Anda ingin menggunakan aplikasi ini secara full tanpa batas waktu, maka Anda harus membeli sebuah lisensi Microsoft dan dipasangkan pada komputer Anda. Selanjutnya, adware, singkatan dari Advertising Supported Software, atau sebuah software yang dikembangkan untuk mendistribusikan iklan online secara otomatis ke dalam user interface sebuah software atau screen milik user. Adware termasuk dalam golongan malware atau malicious software berbahaya karena memiliki potensi untuk mengganggu dan mendistribusikan data pribadi pengguna. Contoh aplikasi adware: Babylon. Babylon merupakan kamus komputer dan program untuk kebutuhan penerjemahan, dikembangkan oleh Babylon Software Ltd pada tahun 1997 oleh pengusaha asal Israel, Amon Ovadia. Babylon itu sendiri termasuk kamus dan glosarium yang dibuat oleh komunitas milik perusahaan itu sendiri. Babylon bukan hanya berfungsi sebagai kamus untuk penerjemahan, tetapi juga berfungsi sebagai pengukur dan waktu, konversi mata uang, dan juga media untuk mendapatkan informasi kontekstual lainnya. Bersifat adware karena banyak memunculkan iklan pada aplikasi open source. Open source adalah suatu software atau kode pemrograman komputer yang dipublikasikan secara umum pada orang-orang, sehingga bisa digunakan, diperbaiki, dimodifikasi, atau disebarkan untuk keperluan pribadi atau hobi perusahaan atau untuk komersil tanpa harus membayar biaya sedikit pun. Aplikasi atau software komputer open source dibuat oleh seorang atau kumpulan programmer di seluruh dunia dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman khusus. Teknologi internet mereka digunakan untuk menghubungkan dan menyebarluaskan aplikasi atau kode pemrograman di dalamnya. Contoh software open software model: perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web yang digunakan prinsip social constructionist pedagogy. Moodle merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi yang dikenal dengan konsep pembelajaran elektronik atau e-learning. Moodle dapat digunakan secara bebas sebagai produk sumber terbuka atau open source.
di bawah lisensi GNU. Model dapat diinstal di komputer dan sistem operasi apapun yang bisa menjalankan PHP dan mendukung database SQL. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan ucap, mohon saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.